Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menjalani kehidupan sepanjang hari ini. Di pagi hari ini kita bersyukur kalau kita boleh bersama-sama datang kepada Tuhan di dalam kebaktian doa pagi. Sebelum kita memulai kebaktian doa pagi, mari kita meneduhkan hati kita di hadapan Tuhan dengan sejenak. Mari kita bersatu teduh sebentar di hadapan Tuhan. Saat teduh selesai, Bapak Ibu Saudara, Tuhan yang kita imani adalah Tuhan yang mengenal seluk-beluk kehidupan kita. Apa yang di dalam hati kita, Tuhan tahu. Apa yang kita perlukan, Tuhan juga tahu. Oleh sebab itu, tidak ada alasan bagi kita untuk menjauh dari Tuhan. Tidak ada alasan pula bagi kita untuk tidak bersyukur kepada Tuhan. Mari saya mengajak kita semua pagi hari ini untuk menyanyikan satu pujian pribadi yang mengenal hatiku. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Nyanyikan pujian ini satu kali lagi. Seperti rusa yang haus rindu aliran sungai.
hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepada Tuhan, karena Tuhan begitu baik di dalam kehidupan kami. Tuhan mengenal isi hati kami. Tuhan mengenal setiap kami pribadi lepas pribadi. Oleh sebab itu Tuhan, tidak ada alasan bagi kami untuk tidak merendahkan diri kami di hadapan Tuhan. Tidak ada alasan bagi kami untuk tidak bersyukur kepada Tuhan. Pagi hari ini kami bersyukur karena Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk kami boleh bersama-sama dengan jemaat Tuhan datang berdoa, merendahkan diri kami di hadapan Tuhan. Bapa kami yang di surga, sebelum kami jauh berdoa kepada Tuhan, sebelum kami memanjatkan pokok-pokok doa kami ke hadirat Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami, sucikan dan kuduskan kami. Sehingga kami boleh senantiasa layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga setiap doa-doa kami boleh senantiasa Tuhan dengar dan boleh Tuhan jawab seturut dan kehendak rencana Tuhan saja. Dan sebelum kami memanjatkan pokok doa kami kepada Tuhan, kami mau belajar sedikit kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati pembacaan firman Tuhan yang kami baca ini, sehingga firman Tuhan ini boleh senantiasa meneguhkan iman kami, meyakinkan kami bahwa setiap apa yang kami doakan, Tuhan pasti dengar dan Tuhan pasti menjawab seturut kehendak dan rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah kepada kami lewat pembacaan firman-Mu. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita membuka Alkitab kita. Pagi hari ini kita akan membaca Alkitab dari kitab Yesaya yang terakhir, yaitu Yesaya pasal 66. Kita akan membacanya dari ayat 1 sampai selesai, yaitu ayat 24. Tapi Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini saya akan membacakan 3 ayat saja bagi kita semua. Nanti Bapak Ibu Saudara dapat membacanya sendiri di rumah dari ayat 1 sampai di ayat 24. Saya akan membacakan bagi kita semua ayat 12, 13, dan 14 saja. Demikian firman Tuhan kepada kita. Sebab beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku mengalirkan kepadanya
keselamatan seperti sungai, dan kekayaan bangsa-bangsa seperti batang air yang membanjir. Kamu akan menyusu, akan digendong, akan dibelai-belai di pangkuan. Seperti seorang yang dihibur ibunya, demikianlah aku ini akan menghibur kamu. Kamu akan dihibur di Yerusalem. Apabila kamu melihatnya, hatimu akan girang, dan kamu akan seperti rumput muda yang tumbuh dengan lebat. Maka tangan Tuhan akan nyata kepada hamba-hambanya dan amarahnya kepada musuh-musuhnya. Bapak Ibu, Lembaga Alkitab memberikan topik kepada kita, yaitu keselamatan sesudah hukuman. Nah Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang kita baca ini adalah janji Tuhan kepada bangsa Israel akan keselamatan yang Tuhan janjikan kepada mereka. Di ayat 12, 13, dan 14, di sini janji Tuhan kepada bangsa Israel begitu luar biasa. Jadi diumpamakan seperti seorang anak yang dihibur oleh ibunya. Bapak Ibu Saudara, tentunya kita pernah menjadi pribadi seorang anak. Dan tentunya kita juga pernah mendapatkan penghiburan atau kekuatan dari ibu kita. Ketika ibu kita memberikan kekuatan kepada kita, kita begitu sukacita, kita begitu bahagia, kita begitu dikuatkan, dan kepercayaan diri kita dipulihkan kembali. Nah Bapak Ibu Saudara, janji yang seperti ini dikatakan akan diberikan oleh Allah kepada umatnya. Dan itu tentunya akan menguatkan bangsa Israel tersendiri. Nah Bapak Ibu Saudara, janji ini juga bukan diberikan hanya kepada bangsa Israel pada zaman itu saja. Tetapi janji ini juga diberikan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan pada zaman sekarang ini. Percayalah bahwa Tuhan akan selalu memberikan kekuatan kepada kita. Tuhan akan selalu memberikan penghiburan kepada kita. Ketika kita lemah, ketika kita lelah, Tuhan selalu sedia akan menguatkan kita. Tuhan akan selalu sedia memberikan penghiburan kepada kita. Sehingga di dalam kita menjalani kehidupan ini, ada selalu sukacita, ada selalu damai sejahtera Allah yang selalu mengalir di dalam kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan ini boleh senantiasa menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur buat firman Tuhan yang telah kami baca pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan ini boleh senantiasa menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Biarlah firman Tuhan yang kami baca ini boleh senantiasa menjadi dasar bagi kami. Secara khusus untuk kami memanjatkan pokok-pokok doa kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita semua untuk berdoa kepada Tuhan. Sebelum kita memanjatkan pokok-pokok doa kita, saya mengajak kita semua untuk menyanyikan satu pujian, yaitu sandar pada lengan yang kekal. Kita nyanyikan bait yang pertama dan bait yang ketiga saja. Sandar pada lengan yang
Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikan Tuhan, atas segala berkat-berkat Tuhan yang telah kita nikmati di dalam kehidupan kita. Mari kita naikkan doa ucapan syukur kita di hadapan Tuhan secara pribadi. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepada Tuhan. Karena kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami tidak pernah berubah. Kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Tuhan mengerti akan keadaan kami. Tidak pernah terlambat pertolongan Tuhan bagi kami. Di saat kami susah, di saat kami lelah, di saat kami karam, ada Tuhan yang selalu menopang kami. Ada Tuhan yang selalu menghibur kami. Ada Tuhan yang selalu menguatkan kami. Bahkan ada Tuhan yang selalu memberkati kehidupan kami. Sehingga apa yang kami perlukan, apa yang kami butuhkan di dalam kehidupan kami, Tuhan selalu sediakan. Tuhan selalu cukupkan. Kami mengucap syukur Tuhan. Karena kebaikan Tuhan bagi kami. Bahkan yang terlebih lagi, Tuhan boleh beranugerah kepada kami. Tuhan memberikan keselamatan kepada kami. Tuhan menjamin kehidupan kami. Sehingga kami tidak perlu takut menjalani hidup ini. Bahkan sampai kepada kekekalan pun kami tidak perlu takut. Karena Tuhan telah menjamin hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, tidak ada hal yang dapat kami lakukan. Tidak ada hal yang dapat kami buat untuk membalas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tetapi inilah yang dapat kami berikan. Yaitu kami hanya bisa bersyukur kepada Tuhan. Kami hanya bisa berterima kasih akan kebaikan Tuhan demi kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat anugerah pengampunan Tuhan. Buat kesempatan demi kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami menjalani kehidupan. Kami mengucap syukur buat jaminan keselamatan yang ada pada kami. Yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Ini ungkapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa menyerahkan untuk pelayanan gereja kita. Mari kita berdoa secara khusus untuk para majelis, para rohaniawan. Kita berdoa untuk setiap pelayanan yang ada yang Tuhan percayakan. Kita berdoa supaya hamba Tuhan, para rohaniawan dan para majelis dapat boleh bersehati bersama-sama, bekerja sama dengan baik. Untuk memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan yang dipercayakan. Mari kita juga berdoa secara khusus untuk para panitia Natal. Supaya diberikan kerjasama yang baik. Bahkan setiap segala persiapan demi persiapan. Di dalam mempersiapkan acara Natal. Kita berdoa supaya semuanya dapat berjalan dengan baik. Sehingga acara Natal yang dipentaskan. Itu bukan hanya sekedar acara meriah. Tetapi itu adalah acara Natal yang sungguh boleh memiliki khidmat yang daripada Tuhan. Kita dapat mengingat kembali bahwa Tuhan telah menyatakan kasih-Nya kepada kita. Dan lewat ibadah Natal, acara Natal yang telah dipersiapkan oleh panitia Natal. Itu boleh memberkati kita semua jemaat Tuhan. Mari kita berdoa untuk dua hal ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami berdoa menyerahkan untuk pelayanan di Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon ini. Kami bersyukur secara khusus kami para rohaniawan yang Tuhan percayakan untuk menjadi hamba-Mu di tempat ini. Untuk melayani pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan kami juga bersyukur bersama dengan majelis yang ada. Sebagai rekan kerja, kami boleh bersama-sama melayani. Kami boleh bersama-sama bersinergi untuk memberikan yang terbaik untuk kemuliaan bagi Tuhan. Di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami. Tuhan, di dalam kami melakukan tugas dan tanggung jawab kami. Di dalam kami melakukan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami. Ajar kami Tuhan untuk saling merendahkan diri. Ajar kami Tuhan untuk kami boleh saling menguatkan. Ajar kami Tuhan untuk kami boleh saling merendahkan diri satu sama yang lain. Sehingga tidak ada hal yang harus kami pertahankan di dalam melayani Tuhan. Yang kami pertahankan hanyalah setiap pelayanan
itu kami persembahkan semata-mata hanya untuk kemuliaan bagi Tuhan. Dan boleh Tuhan pakai untuk menjadi saluran berkat bagi jemaat Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, berikanlah kesehatian kepada kami. Ajar kami Tuhan untuk saling bahu-membahu. Ajar kami Tuhan untuk saling melengkapi satu sama yang lain di dalam kelemahan kami masing-masing. Sehingga di dalam kelemahan kami nampak, kami tetap kuat di dalam Tuhan. Ketika kami saling melengkapi satu sama yang lain. Oleh sebab itu Tuhan berkati para rohaniawan, berkati para majelis yang ada. Dan berkati setiap pelayanan yang ada. Kami juga berdoa menyerahkan untuk para panitia Natal di tahun ini. Tuhan berkati mereka semua Tuhan. Tuhan tolong mereka di dalam mereka menggodok, mempersiapkan acara Natal. Sehingga semua kegiatan Natal, semua acara Natal yang dipentaskan, yang dipersiapkan sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Sungguh boleh senantiasa memuliakan Tuhan. Boleh sungguh senantiasa menjadi berkat bagi jemaat Tuhan. Kami berdoa secara khusus untuk si acara yang tentunya mereka berjeri lelah mempersiapkan acara Natal. Berkati mereka Tuhan. Dan kami rindu lewat acara Natal yang dipentaskan nanti. Itu bukan hanya semata-mata kemeriahan belaka. Tetapi acara Natal yang dipentaskan. Itu memiliki khidmat yang daripada Allah sendiri. Boleh mengingatkan kepada kami umat Tuhan. Bahwa ribuan tahun yang lampau. Tuhan telah datang menyatakan kasih-Nya. Dan kami membuka hati untuk menerima kasih Tuhan itu. Anugerah Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan berkatilah panitia Natal yang ada. Di dalam mereka mempersiapkan. Sehingga ketika acara Natal nanti dipentaskan. Itu sungguh memuliakan nama Tuhan. Itu sungguh menjadi berkat bagi jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Menyerahkan secara khusus untuk rencana gereja kita, Gereja Kristen Kalam Kudus, Ambon. Dalam mempersiapkan ibadah secara onsite. Kita berdoa untuk para rohaniwan, para majelis. Supaya Tuhan berikan hikmat di dalam mempersiapkan ibadah secara onsite. Sehingga hari yang ditetapkan, protokol yang ditetapkan, itu sungguh adalah berdasarkan tuntunan daripada Tuhan sendiri. Mari kita untuk berdoa untuk hal ini. Untuk persiapan ibadah secara onsite yang sedang digodok oleh para majelis dan para rohaniawan saat ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami berdoa menyerahkan secara khusus untuk Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon. Di mana di dalam situasi saat ini para rohaniwan, para majelis yang ada sedang bersehati, bersepakat, sedang mempersiapkan yang terbaik untuk membuka ibadah secara onsite. Kami berdoa Tuhan, di dalam proses persiapan untuk ibadah onsite ini, kiranya Tuhan memberikan kesehatian kepada kami. Kiranya Tuhan memberikan kesepakatan kepada kami, baik rohaniwan maupun kepada para majelis. Sehingga semuanya dapat diatur dengan baik. Baik protokol kesehatan dapat diatur dengan baik. Bahkan waktu untuk ibadah secara onsite dapat ditetapkan secara bersama-sama. Dapat disepakati secara bersama-sama. Sehingga ketika waktu yang disepakati itu sungguh adalah waktu yang tepat. Yang tentunya sesuai dengan rencana Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Berkati Tuhan rencana ini. Biarlah semuanya dapat terlaksana atas restu dan kehendak Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa menyerahkan secara khusus untuk bangsa dan negara kita. Kita berdoa untuk para pemimpin bangsa kita. Kita berdoa untuk secara khusus di kota Ambon. Para pemimpin yang ada di kota Ambon kita berdoa. Supaya semuanya dapat berjalan dengan baik. Sistem pemerintahan, ekonomi dapat berjalan dengan baik. Dan itu boleh memberikan kesejahteraan
kepada kita masyarakat yang ada di Indonesia ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami berdoa menyerahkan untuk para pemimpin bangsa kami. Berkati mereka Tuhan di dalam mereka menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Supaya sistem pemerintahan dapat berjalan dengan baik. Sehingga perekonomian yang ada di bangsa kami juga dapat berjalan dengan baik. Sehingga semua itu boleh memberikan kesejahteraan tersendiri bagi kami, masyarakat yang ada di bangsa ini. Kami berdoa menyerahkan untuk para pemimpin yang ada di kota Ambon ini Tuhan. Berkati mereka di dalam mereka menjalankan tugas mereka. Tolong mereka di dalam mereka melaksanakan kewajiban mereka. Dan kami berdoa Tuhan. Untuk kota Ambon yang saat ini pada umumnya gereja sudah ibadah secara onsite. Kami berdoa Tuhan kiranya Tuhan melindungi kota Ambon. Kiranya Tuhan menolong secara khusus umat Tuhan yang sudah beribadah secara onsite. Supaya mereka ada di dalam perlindungan Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk kami Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon pun dalam proses persiapan untuk ibadah secara onsite. Berkati Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terakhir, kita berdoa untuk kita jemaat yang ada di kota Ambon ini. Yang ada di Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon. Kita berdoa kiranya Tuhan menolong kita menjalani hari-hari kita di masa sulit ini. Kiranya Tuhan beranugerah, memberikan kesehatan kepada kita. Dan memberkati keluarga kita, bahkan usaha kita, bahkan masa depan kita. Dan yang terakhir nanti saya akan berikan kesempatan kepada kita. Untuk berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Mari kita berdoa untuk hal ini. Bapa kami yang di surga, kami berdoa untuk kami jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon. Di dalam situasi yang sulit ini, kami berdoa Tuhan. Kiranya Tuhan terus menopang kehidupan kami. Kiranya Tuhan terus menjaga kami. Kiranya Tuhan terus menyertai kami dan memberkati kami. Berkati kami Tuhan dalam kesehatan. Berkati kami Tuhan di dalam keluarga kami. Sehingga dalam rumah tangga kami, dalam keluarga kami ada damai, ada kebahagiaan, ada sukacita yang dari Allah yang selalu mengalir di dalam kehidupan kami. Berkati kami di dalam pekerjaan kami. Apapun yang kami kerjakan, kiranya Tuhan buat berhasil. Berkati kami dalam kehidupan masa depan kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami. Mungkin saat ini ada di antara kami yang sedang memiliki satu pergumulan. Yang mungkin yang saat ini sedang lemah iman. Kami berdoa Tuhan, tolonglah mereka Tuhan. Yang bergumul Tuhan kuatkan. Yang lemah iman Tuhan teguhkan iman mereka. Supaya di masa-masa yang sulit ini. Kami semua tanpa terkecuali jemaat Tuhan. Tetap setia mengikut Tuhan. Tetap percaya kepada Tuhan. Dan tetap mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Berkatilah kami semua. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan kita. Apapun yang menjadi persoalan kita. Bawalah kepada Tuhan. Mari kita berdoa secara pribadi. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan. Tuhan boleh memimpin ibadah doa kami pagi hari ini dari awal sampai akhir. Biarlah pujian yang kami naikkan sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Firman Tuhan yang telah kami baca boleh meneguhkan iman kami. Dan setiap doa kami kiranya Tuhan mendengar dan Tuhan menjawab. Kami akan melanjutkan segala aktivitas kami sepanjang hari ini. Berkati kami Tuhan di dalam segala aktivitas kami. Tuntun kami, topang kami. Biarlah di dalam kehidupan kami terus dapat memuliakan Tuhan. Dan hidup kami dapat menjadi berkat bagi jemaat Tuhan. Bahkan bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Bapak Ibu Saudara, ibadah doa kita pagi hari ini selesai. Salam, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.